Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih sore malam hari ini kembali kami diberikan waktu dan kesempatan untuk melanjutkan mata kuliah kepemimpinan Kristen sesi yang kedua ini. Kiranya Tuhan pimpin jam dan waktu ini supaya boleh berlangsung dengan baik, sehingga semua materi yang disampaikan bahkan video yang akan ditonton bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada sore atau malam hari ini kita tidak akan live secara Zoom meeting, tapi saya akan bagikan mata kuliah kepemimpinan Kristen untuk part yang kedua, yaitu melanjutkan dari apa yang menjadi tulisan dari Sen Sanjaya dari buku Jadilah Pemimpin Demi Kristus, yang mana pada subjudul yang ke-12 itu ada bagian yang menulis tentang mau jadi pemimpin, biarkan kesukaran menimpa Anda, atau dikenal dengan istilah crucibles. Nah, Bapak Ibu, apa itu crucibles? Nah, kita akan melihatnya terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan Kristen. Dan kemudian di akhir dari materi ini saya akan memutar satu video atau film yang nanti Bapak Ibu bisa tonton untuk kemudian Bapak Ibu bisa merefleksi apa yang menjadi prinsip-prinsip penting di situasi-situasi tersulit dari pengalaman seseorang, kemudian menuntun dia untuk menjadi seorang pemimpin pada akhirnya. Nah, pertanyaannya, mau jadi pemimpin, maka biarkanlah kesukaran menimpa Anda. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa ada pepatah yang bilang bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi sebetulnya pepatah ini kurang tepat, karena yang benarnya adalah bahwa refleksi terhadap pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik bagi seseorang. Nah, banyak orang melewatkan pengalaman-pengalaman berharga dalam hidupnya tanpa merefleksikan kembali semuanya itu yang menjadi sesuatu yang penting, sehingga hidup mereka tidak akan pernah disentuh, diasah, maupun diubahkan. Nah, inilah yang membedakan mereka yang menjadi pemimpin dan yang bukan pemimpin.
Nah, Chrissy Bells, pengalaman pahit yang memungkinkan menjadikan seseorang menjadi pemimpin itu digambarkan demikian, bahwa setiap pemimpin bisa melewati pengalaman-pengalaman yang dramatis, bahkan mungkin traumatis dalam hidupnya, yang disebut dengan tadi ya, Chrissy Bells. Dan bagaimana respon mereka terhadap pengalaman tersebut, itulah yang mengorbitkan mereka sebagai pemimpin. Nah, pengalaman-pengalaman sulit, bahkan mungkin yang pahit, namun kemudian sangat ampuh mendefinisikan ulang siapa diri kita, siapa seseorang tersebut, atau tujuan hidup kita, dan apa sebenarnya yang kita anggap penting dalam hidup ini. Kemudian seseorang yang melewati pengalaman-pengalaman tersebut dengan sebuah refleksi diri yang mendalam, mungkin akan tenggelam dalam air mata selama beberapa waktu tertentu, tetapi kemudian timbul kembali lebih tegar, lebih siap untuk hidup di tingkatan yang baru atau lebih tinggi, atau mungkin bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, beberapa contoh pengalaman pahit atau Chrissy Bells, misalkan pengalaman kehilangan karena kematian seseorang yang mungkin dikasihi, atau pengalaman masa kecil yang melibatkan perlakuan orang tua yang kurang bijak, kurang bertanggung jawab, dan mungkin sedikit diskriminatif, atau mungkin pernah dikhianati oleh sahabat, teman, atau bisa jadi pernah dipecat, didiskriminasi oleh atasan, mungkin juga ditipu, dimanipulasi oleh teman, kolega di suatu tempat kerja tertentu, dan pengalaman-pengalaman lain seterusnya. Nah, kemudian itu akan menjadi salah satu indikator yang paling tepat untuk kemudian bagaimana kita memprediksi apakah seseorang itu bisa tampil sebagai pemimpin yang sejati. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana reaksinya terhadap momen-momen tersulit tersebut yang dialami oleh seseorang tersebut. Nah, ketika orang lain mungkin dihempaskan oleh kesulitan tersebut, tetapi pemimpin yang sejati dapat memberi arti atau makna tertentu pada kesulitan yang dihadapi, yang mungkin paling gelap sekalipun, dan bisa diubahkan menjadi sesuatu yang positif pada akhirnya bagi hidupnya. Nah, dari hal-hal demikian, memikirkan kembali semua itu, betapa signifikannya peran pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman-pengalaman pahit atau Chrissy Bells dalam hidup seseorang pemimpin, membuat saya bertanya kembali, kira-kira apa yang membedakan seorang pemimpin Kristen dan yang bukan Kristen. Nah, kita bisa lihat bagaimana perjalanan hidup seorang Mahatma Gandhi misalkan, atau Hitler, atau juga mungkin seorang Steve Jobs ya. Mereka pernah mengalami pengalaman-pengalaman sulit di masa hidup mereka, ada yang gagal, ada yang tidak bisa melanjutkan kuliah, ada yang punya pengalaman masa kecil yang kurang mendapat perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua, tapi kemudian mereka dapat memetik hal positif dari Chrissy Bells. Mereka masing-masing, walau tanpa iman percaya mereka kepada Kristus. Nah, dalam menyikapi hal demikian, lalu pertanyaannya adalah di mana sebetulnya fungsi iman Kristen dalam hal tersebut atau hal ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa
fungsi iman itu sebetulnya sangatlah krusial. Iman itu bisa memberikan harapan, makna baru, bahkan tujuan yang mungkin tidak pernah akan dipahami oleh seseorang atau manusia di luar Kristus. Orang yang di luar Kristus mungkin saja mereka sadar akan setiap episode di setiap kehidupan mereka, betapapun keras atau kejamnya hidup itu membuat mereka terus bertahan atau tahan banting dan pada akhirnya mereka tampil menjadi orang yang sukses. Tetapi kisah hidupnya ini mungkin ia maknai dengan hal-hal yang sebetulnya berpusat pada atau tidak lebih daripada dirinya sendiri. Nah, tetapi menjadi sesuatu yang berbeda ketika itu terjadi pada diri orang beriman. Chris Bells atau pengalaman-pengalaman masa lalu bisa menjadi lebih bermakna dan lebih ringan apabila dilalui karena ada campur tangan Tuhan, bahkan Allah sendiri bisa menjadi sumber atau alasan atau makna atau tujuan dari semuanya itu, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan apa yang tidak kelihatan, melainkan yang tak terlihat. Nah, kurang lebih seperti itulah makna iman dari seorang Kristen, bagaimana menyikapi crucibles atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidupnya, sekalipun itu membuat pahit atau membuat susah, sulit, tetapi kemudian ia bisa bangkit dan bisa memaknai semua itu, bahwa semuanya itu terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi kehidupannya. Nah, ada satu kisah yang menarik di dalam Alkitab ya, seperti kisah tentang seorang Yusuf ya, anak dari Yakub. Ketika kita membaca kisah Yusuf itu kita bisa melihat cerita crucibles atau pengalaman-pengalaman pahit ya yang dialami oleh Yusuf, yang kemudian pengalaman-pengalaman itu justru Tuhan atau Allah menggunakannya untuk menyatakan kemuliaannya bagi diri Yusuf dan kemudian membuat Yusuf tampil menjadi seorang pemimpin yang sukses, yang kemudian juga bisa menolong banyak orang termasuk bangsa Israel, termasuk saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sendiri. Walaupun ceritanya itu ada beberapa titik poin dari kelemahan Yusuf, kemudian kelemahan dari ayah Yusuf dan juga saudara-saudaranya, tapi Yusuf itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, di dalam kisah Yusuf itu kita akan menemukan betapa berharganya iman yang dimiliki seseorang di dalam Kristus ketika seseorang itu bisa sampai pada seperti kalimat yang diutarakan oleh Yusuf di masa tuanya pada waktu saudara-saudaranya ke Mesir untuk mendapatkan makanan karena bahaya kelaparan yang dialami oleh Israel pada waktu itu, bahkan seluruh negeri. Kemudian ketika mereka bertemu dengan Yusuf, keadaan Yusuf pada waktu itu bukan orang biasa, tapi dia sudah menjadi seorang perdana menteri, ya, bahkan orang nomor 2 daripada Raja Firaun pada waktu itu di Mesir. Nah, ketika singkat ceritanya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf, lalu mereka sedikit ketakutan dan kemudian mereka memohon ampun kepada Yusuf atas perbuatan mereka yang mendatangkan hal-hal yang tidak baik, bahkan malapetaka yang beruntung di dalam hidup Yusuf. Tetapi justru Yusuf merefleksikan kembali semua itu
dengan satu pernyataan, dan prinsip itu menjadi sesuatu yang penting. Dia katakan bahwa janganlah kamu takut sebab aku ini bukan pengganti Allah. Mungkin memang kamu telah mereka, atau betul kamu telah mereka-reka apa yang jahat terhadap aku, tetapi justru Allah telah mereka-rekanya untuk mendatangkan kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup sebuah bangsa yang besar. Nah, ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal 50 ayat 19-20. Begitu menarik kisah Yusuf ini untuk menjadi catatan penting bagaimana kesukaran-kesukaran yang menimpa seseorang kemudian itu direfleksikan dengan mata iman yang kemudian membawa dia tampil menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan di masa kepemimpinannya. Nah, refleksi dari pengalaman tersebut untuk menjawab mau jadi pemimpin, biarkan kesukaran menimpa Anda, sebetulnya itu pengalaman yang baik dari refleksi tersebut untuk kemudian itu menjadi pembelajaran, sehingga refleksi dari pengalaman itu menjadi guru terbaik. Pengalaman masa lalu seharusnya membuat kita bisa bangkit dan berjuang, merefleksikan masa lalu itu kemudian bangkit dengan sebuah keyakinan, kepercayaan, dengan iman yang baru dan yang kokoh, sehingga kita bisa menjadi pulih kembali dan tampil menjadi seseorang yang bisa berkarya, bahkan bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin Kristen seharusnya berpikir dan bertindak demikian, karena sesungguhnya Allah mengizinkan kita bisa melewati kesukaran yang menimpa kita agar kita menangkap dengan jelas panggilan hidup yang diberikan kepada kita untuk memimpin orang lain, agar kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah ditampilkan lebih jelas dan nyata di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, puji Tuhan untuk semua crucible, semua pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman masa lalu yang telah Tuhan Allah siapkan khusus untuk dilalui oleh kita masing-masing dalam hidup ini, supaya dapat memimpin orang lain. Nah, itu menjadi prinsip penting untuk kita bisa pelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin dari setiap kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Nah, sebagai refleksi dari bagian ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menonton satu film yang sudah sangat terkenal ya. Bahkan 7 tahun yang lalu film ini dibuat untuk merefleksikan kembali perjalanan seorang Joko Widodo, ya, presiden, pemimpin Republik Indonesia, orang nomor 1 di negeri ini, yang di dalam film itu kemudian ada banyak prinsip-prinsip hidup yang di-sharekan atau dibagikan oleh eyang, oleh kakek, oleh orang tua, bapak dan juga ibunya, yang kemudian itu menjadi titik berangkat seorang Jokowi untuk melihat kembali, merefleksikan kembali perjalanan hidupnya, yang kemudian memotivasi dia untuk bangkit dan belajar sungguh-sungguh, kemudian bisa sukses mulai dari usaha sebagai tukang kayu atau tukang mebel, kemudian dia bisa tampil menjadi seorang wali kota, juga menjadi seorang gubernur, bahkan presiden, dan saat ini masuk pada periode yang kedua. Nah, untuk itu saya tidak berpanjang kata lagi, mari kita nonton ya secara bersama-sama cerita narasi dari film Jokowi ini yang saya ambil dari YouTube seorang
atau channel YouTube dari seorang Chandra Rudiatmoko yang memutar film drama Indonesia ini tahun 2013. Demikian bunyi ceritanya. Nah, nanti di akhir dari cerita film ini, saya berharap Bapak Ibu bisa sambil menonton, sambil mencatat ya prinsip-prinsip penting terkait dengan kepemimpinan, bagaimana refleksi-refleksi dari perjalanan hidup seorang Jokowi dengan berbagai didikan, ajaran dari orang tua yang kemudian itu menjadi titik berangkat dia untuk tampil sebagai seorang pemimpin pada saat ini. Silakan menonton. Anak bapak gaya Pak, tukang mendoakan anak. Ya, sambil nonton, bisa sambil ngopi ya. Orang yang hidupnya makmur, santai saja, panutan orang sambil banyak. mencermati setiap kata dan kalimat dari film, kemudian bisa menyimak kata-kata penting yang menjadi prinsip atau refleksi kehidupan seorang Jokowi menjadi seorang pemimpin seperti sekarang. Hati Pak, jangan sampai kecedek loh Pak. Bapak ini juga pernah punya anak kecil. Kalau cuma soal gitu bayi, lebih pintar dari kamu. Iya. Bagus, satu dong. Si Bapak hadiah buat lahiran anak kita. Yang mahal simpenannya Ibu. Sayang kalau dipakai, Pak. Ya sudah, disimpan saja ya. Kalau Bapak sudah ngasih. Sudah. Kasih bentar. Ya. Bisa, Pak. Tidak usah. Biar aku duduk bawah. Apa kok duduk di bawah? Biar aku lega. Pak Dejarwo, Oh, iya. silakan duduk. Sudah tidak apa-apa. Di sini saja. Saya cuma sebentar. Uang kontrakannya sudah ada. Oh, iya. Sudah. Saya buru-buru. Uang kontrakannya sudah ada. Loh, kamu sudah janji hari ini? Iya. Memang sebenarnya hari ini. Tapi yang pesen sekesel jadinya minggu depan. Alhamdulillah. Kamu sana aja. Gimana kira-kira Pak? Soal skeselmu itu, aku udah mau tahu. Itu bukan urusanku toh. Kamu kan sudah janji. Aku juga sudah maklum. Kalau kamu janji-janji terus seperti ini, repot. Mau yang kamu usahakan. Gimana caranya? Sudah banyak maklum. Pak D, bagaimana kalau dibayarkannya nanti siang? Boleh? Siang ini? Iya. Benar loh? Iya, Pak D. Yowes, tunggu. Jangan sampai lewat loh ya. Pemberian Bapak atau Bumi? Kita punya pakai piring bagus dapatnya paling enggak.
Mas. Setahu saya, itu buatan Belanda, Pak. Saya dikasih bapak saya. Seorang Belanda memberikan itu kepada bapak saya sebagai hadiah. Itu barang bagus. Mau dijual atau mau nanti kalau saya punya rezeki, bisa saya ambil lagi. Saya nggak berani jual. Itu wasiat. Tolong, Gih. Mintanya berapa? Saya butuh 5.000. Nggak bisa kalau segitu. 1.500. Kalau 3.000, biar sisanya nanti saya cari sendiri, Pak. Wes tak tambahin 150. Ada orang yang minta mau ngontrak rumah itu. Aku tolak. Kamu tahu kenapa? Karena aku masih menghargai kamu. Tapi kalau kamu membayar aja seperti ini, mau bagaimana lagi? Terpaksa. Aku juga masih butuh duit. Sisanya akan saya usahakan secepatnya, Pak De. Cepatnya. Cepatnya itu kapan? Nggih, nggih. Nggih, nggih, Mama. Wah, ini gimana? Ya itu, ya pengertian. Yang barangnya itu ngalangi gawe susah yang licat. Nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Bis disuruh pergi dadaan. Sekarang saya belum dapat kontrakan baru. Kalau cuma rumah kecil, saya ada rumah kosong. Kalau mau. Bener, Mas? Benar. Mau, Mas, mau. Biar kecil ndak apa-apa. Tapi boleh ndak bayar belakangan? Saya belum pegang duit, Kalau masalah itu gampang. Matur nuwun, Mas. Oke, Matur nuwun. sami-sami. Jamu, monggo, Mas. Ya, adanya seperti ini, Mas. Kalau Mas mau. Gak apa-apa. Ini sudah lebih dari cukup, Mas. Sudah senang. Saya tinggal ya, Mas ya. Jadi. Panjenengan sedaya penuh lelimo kedah tansah enyuk dhateng Sang Hyang Widi Wasa. Monggo kula aturi sing tetep tansah damel kabecikan dhateng sesami. Mangke Den, tuwuhipun sedayanipun dados sae. Ya Kakang tak estokke dawuhmu. Ini siapa ini namanya, Le? Semar. Ini cuma abdi. Dia bukan orang yang punya pangkat, bukan pembesar, tapi ini Raden Janoko, majikannya, nurut sama Semar ini. Sebab apa? Semar
Walaupun cuma abdi pembantu, sebetulnya dia ini titisan dewa. Dewa Ismuyo namanya, dewa yang sakti. Jadi, Le, kalau kita mau jadi orang hebat itu tidak perlu mentereng, tidak perlu mewah. Yang penting, Tidak pulang, Pak. ini namanya ngusir halus. Baru senang-senangnya dalang sama cucu, suruh pulang. Ya, Le? Bukannya ngusir. Nanti kalau ada tamu tuh loh. Yo, ngerti. Sudah ya, Le? Wayangnya bubar dulu, si Mbah mau pulang. Makan yang banyak, biar cepat gede. Ya. Dan kalau sama adikmu, Mbah pulang dulu ya. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi serangan dalam angkatan darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Pada unsur Kami bersiap PKI. Para jenderal diculik dan dibunuh. Iya, makanya itu. Nah, yang dibawa itu Kesian besar-besaran. kecil itu. Nah, yang dibawa Surosotin. Kamu ikut saya. Sudah, ke rumah bapak saja bawa semua barang-barang ke sana. Aku tidak mau cucuku sengsara. Bukannya saya mau menolak. Bukan. Kamu bawa kemana lagi anak istrimu? Landangan seumur hidup. Sudiatmi, cepat bawa anak-anakmu ke rumahku. Pak, sejak Sujiatmi saya lamar sebagai istri saya. Sejak saat itu saya bersumpah untuk bertanggung jawab. Nah, istri saya adalah tanggung jawab saya. Keras kepala. Aku ikut Timba. Aku ikut Timba. Le, Joko, nanti kamu bisa main ke rumah Simba. Sekarang kamu ke bapaknya. Jangan, Le, ya. Aku ya, oke. Jangan, Le. Saya pamit dulu, Pak. Enggak berat, Rumah saya di sebelah situ. Kalau perlu apa-apa, ojo sungkan-sungkan, Ge. Iya, Bu Haji. Saya permisi beres-beres dulu. Nah, nanti dibantu anak-anak sini. Matur nuwun. Monggo. Monggo. Tik, adiknya biasa main ke rumah, biar bapaknya beres-beres. Ya? Matur nuwun lho, Bu. Joko jadi punya teman di sini. Iya. Si kecil udah tidur. Sudah nyenyak tidurnya. Itu apa? Itu namanya salib. Kok ada orangnya? Itu Yesus. Orang Katolik percaya kalau Yesus disalib untuk menebus dosa. Berarti kamu orang Katolik? Iya. Bantingnya kok nggak dimakan toh, Pak? Ya, saja. Jo dan keluarganya itu, Le, beda sama kita. Apa-apa, tak? Tuhan juga menciptakan manusia yang berbeda-beda, tapi tetap satu keturunan. Ya, beda.
Tapi biarpun kita berbeda, tetap harus saling menghormati. Jangan berbuat baik. Jago. Masih tonton boleh. Jawab, mau kemana? Mau ke Langgar ya? Ya Mbak, mau ngaji. Aku aja, aku mau ke gereja. Masih ya Mbak, sama-sama deh. Jangan ngeliatin ke belakang lain ya. Jadi lihat-lihat, harus dibaca. Coba dibaca. Bukan ikan, apa namanya? Lumut. Ngomong-ngomong tadi kamu ngajinya bisa nggak? Bisa. Bisa. Apa? Kamu yang lihat kami kabur dari tempat ngaji itu. Pasti nanti dia yang mengadukan kepada Pak Ustadz. Toh. Ini. Apa itu? Jangan bilang ke Pak Ustadz kalau kami kabur. Maaf. Kalau seperti ini, aku tidak bisa terima. Kurang. Miskin sombong. Aku tambahin. Wah, lumayan itu Dok, buat jajan. Maaf, tapi aku tetap tidak bisa menerima. Kamu mau jadi berandal? Bapakmu ini susah payah cari duit buat besarkan berandal. Kita ini memang orang keserakah, tapi bukan turunan orang-orang berangasan, deh. Dapat apa kamu dari gelut? Dapat apa? Bapak nggak pengen punya anak jagoan, Le. Nggak pengen. Bapak cuma pengen punya anak yang migunani bagi orang banyak, Le. Punya martabat. Yang lebih baik dari bapakmu ini. Kalau kamu mau rusak, bapak yang salah. Karena tidak becus didikan. Bapakmu ini bodoh. Kamu udah salah. Salah? Baik kalau jaga anak. Cukup. Anakku masih ngerti. Minta maaf sama Bapak. Janji, kamu tidak akan ulangi lagi. Ayo. Pak, saya minta maaf. Saya janji nggak bakal gelut lagi. Saya nggak bakal ngecewakan Bapak lagi. Saya janji, Pak. Saya janji. Rami rokoi. Aku yang janji. Jangan membuat janji kalau kamu tidak bisa nepati. Yole. Karena janjimu itu juga didengar oleh Allah. Kalau kamu langgar, bukan hanya Bapak yang kecil.
jangan mengecewakan Papa. Karena Papa punya harapan besar sama kamu. Ya. Miss, saya mau tahu. Laki-laki itu tidak pantas nangis. Le, sini. Bawa minuman ini ke Simbah di depan ya. Pinter juga. Ini siapa ini namanya? Tahu nggak? Raden Perpukoro. Dia ini satria yang dia ini tidak bisa. Ini Perkudara ini kalau mendidik anaknya keras, tegas. Jadi kalau anaknya Gatot Kaca itu salah, bukan dia bela-bela. Kalau perlu malah dia ajar sendiri. Ini Perkudara ini. Boleh. Dia bukan berkutu. Dia itu sayang sekali sama kamu. Dia lebih sayang kamu daripada dirinya sendiri. Sakit. Sakit, Bah. Sakit itu, Le, itu akibat. Akibat dari tindakan si Bah memukul kamu dan kamu merasa sakit. Sekarang kok menghindar? Apa, Le? Sakit, Bah. Itu, Le. Itu namanya kamu sudah belajar dari pengalaman. Kamu tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi dia kira kamu berkelahi, kan? Ya, Mbak. Apa-apa. Nanti si Mbak coba bicara dengan bapakmu, ceritakan apa yang sesungguhnya. Jangan, Mbak. Pinter, kamu akan jadi orang besar. Sebab bisa merasakan itu. Ya, Mbak. Bawa ke pasar. Pintar kamu. Kata simaku, berani itu nggak harus pakai otot, tapi pakai ini. Otak. Ayo toh, kita lesin aja. Ali Makmur. Aisyah. Anto Wibowo. Badanmu ini kenapa? Kena tepung, Bu. Rajin belajar ya. Ya. Joko Widodo. Ibu heran. Kamu ini nilainya selalu bagus. Dari kelas 1 nilainya selalu 100. Waalaikumsalam. Wah, Pak Noto. Sibuk Pak ya? Ada apa ya, Pak? Ngeten Pak. Saya agak berat mengatakan. Ini loh Pak, ini soal rencana pemerintah Kota Surakarta waktu itu. Daerah Kalianyar ini kayaknya jadi dibuat terminal. Saya juga lagi nyari-nyari kontrakan, Pak. Nah, Belum dapat, Mas. Kapan sih? ya siang ini Pak. Angge. Ya, seluruh penghuni sini harus segera minggir. Nah, ya kalau nggak mau ya gusur. Nah, saya sampaikan sama Bapak, Bapak bisa siap-siap.
Hari ini, piye toh? KRT bilang masih minggu depan. Kami mau pindah kemana? Ngapunten, saya enggak tahu. Saya cuma menjalankan tugas. Ngapunten, nggih. Monggo, Pak, nggih. Siap-siap lho, Pak. Nggih, monggo. Kami mau pindah kemana? Tolong bantulah ibu hanya. Apa lah, dapat cuma dapat 3. Yang penting adik-adikku dapat semua. Anak bapak itu melawan petugas. Beritahu dia. Saat ini. Nanti Bapak carikan rumah yang baru. Wayang yang baru. Ya, ya. Ya ngapunten Mas Wiono. Ngerepoti. Ya enggak ada kata repot. Apalagi kalau sama saudara. Udah. Untuk sementara tinggal di sini. Si Bungsu sudah tidur. Sudah, Mas. Terus, buku punya anak-anak, apa enggak ada yang kecacat? Nggak ada. Paling-paling kalau ada ya rusak, Mas. Tapi nanti kan bisa cari. Nggak usah cari-cari. Tri itu punya buku baru banyak. Bisa digunakan. Tenang gue. Atur nuhun, Mas. Atur nuhun. Ucap-ucap besok. Sekarang kamarnya di beresain. Iya. Iya, iya. Jo. Kenapa nih? Udah beres-beres kamarmu. Ini bukan rumah kita, Pak. Ini rumah Pak Dimyono. Pak Dimyono berbuat baik. Menampung kita untuk sementara. Bapak, kita ini keturunan priayi. Hidup kita selalu susah, Pak. Orang yang benar-benar bisa disebut priayi itu adalah orang yang bertindak dan berbuat benar, Le. Masa Pak pindah-pindah terus punya rumah sendiri. Nggak harus diusul sama petugas. Jo. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, kok. Monggo.
Oh ya, Bapak diajari mancing. Bapak pengen loh belajar sama kamu. Kenapa? Nggak percaya? Kamu ajari Bapak sebentar. Bapak pasti bisa. Bentar ya. Nah, terus? Makan umpan, Pak. Nggak tahu dari mana umpannya dimakan ikan. Nanti takutnya itu kan nggak berat. Oh. Itu deh. Apa, Pak? Kenapa? Kalau cepat, ikannya bisa lari. Sekali ya? Sekali. Masak lagi. Awas. Kasih umpan lagi. Ya. Kamu lihat orang-orang yang di sana itu. Lahir dan menghabiskan hidupnya di bantaran kali. Kita sekolah, kita juga akan seperti itu. Tinggal nasib. Tapi kalau kita mau memperbaiki hidup kita. Lahir sebagai orang miskin itu tidak salah. Tapi kalau mati sebagai orang miskin, itu salah. Tandanya kita tidak berusaha. Padahal Gusti Allah ngasih kemampuan untuk berusaha. Sekolah, belajar yang pun. Kamu mau pintar? Mau memperbaiki hidup? Tidak seperti orang-orang itu. Nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu ingat, adik-adikmu juga perlu sekolah. Kamu ada tua, keberhasilanmu jangan buat adik. Ya, Pak. Ya pulang. Lu dapat lagi. Halo Bapak, dapat uang, dapat nama ini kamu pengen apa? Bapak, saya nggak pengen apa-apa. Kalau Bapak pengen apa? Kalau Bapak ingin bangun rumah di tanah kita itu. Dengan tantangan punya Bapak, itu kan warisan dari Simbah. Sementara tinggal di rumah Pak Dimyono juga nggak apa-apa, Pak. Kamu itu loh, tahu dari mana Bapak punya jam tangan yang diganti? Bahkan Bapak hampir lupa. Oke. Ini rumah kita sendiri toh, Pak? Iya. Bapak ada nebus jam tangan Bapak. Buat rumah ini toh, Pak? Jam tangan Bapak kan masih ada. Nanti kalau Bapak punya rezeki, Bapak tebus. Ini lebih penting buat kamu, ibumu sama adik-adik. Makasih ya, Pak. Joko, kamu kenapa? Soal sekolahmu itu Kok jadi seneng cari teman baru? cuma satu. Apa favorit, bagus. Kan ini apa? Kalau baru, tidak mutu. Soal baju. Coba Bapak tanya ya. Yang bikin baju itu bagus apa toh? Kok Bapak malah ngomongin baju toh Pak? Ya, kalau baju bagus ya bagus. Kalau baju jelek ya jelek. Coba sekarang Bapak tanya lagi. Kalau baju bagus dipakai sama orang jelek, ya jelek.
Kamu lupa, Le. Yang bikin baju itu bagus atau jelek tergantung dari yang pakai. Kalau baju itu atau jelek dipakai oleh orang yang kelihatan baik, makainya juga baik, apa enggak kelihatan bagus? Yang penting nyaman, sangat rapi. Ada masalah apa dengan sekolahmu yang jelek? Kalau kamu belajar dengan tekun dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, biarpun sekolahmu jelek, kamu tetap jadi orang pintar. Sekarang berangkat sana. Oke, Pak. Sing hati-hati ya, Le. Belajar yang tekun. Ya pintar. Anakmu itu. Suka, Pak. Baju itu bagus atau tidak tergantung siapa yang pakai. Ya, aku nggak boleh buang-buang waktu. Ah, Iya, Pak. belajar Pak. Iya, Pak. Nah. Pak. Apa, Pak? Oh, yang dikecilkan ini loh. Oke. Itu Lady Blend. Enak kan? Enak. Tapi jangan keras. Satu li. Iya, Pak. Terus ya. Ajar. Pedagang ya. Keras ya. Masih. Wah, ada pelanggan datang. Ini ada yang baru, Queen, Rolling Stone, Jimi Hendrix. Lagi plan baru orang. Wah, lagi. Habis. Ini ada yang baru nih. Nih, bawa semua. Bisa. Oke. Ya sudah, yang ini wae. Baru dapat duit dari Bapak ya? Yonda, ini uang jajan tak kumpul kayak buat ini. Itu baru perjuangan Bapak sejati. Dicobain. Sekedap Mas. Terus sembahan nih Mas, muka-muka Mas supaya sakit lancar, baju balikan pinter, tinggi ya Mas. Oke, makasih Mbak. Semua yang mana? Itu bawa ini. Banyak aja. Tadi beli semua. Nanti tak kumpul kayak lagi uangnya. Oh, itu apa ini Mas? Kali apa? Matur nuwun. Sami-sami. Laris. Lihat ibumu sana. Mas, Ibu kemana? Kamar. Nangis terus. Gusti, ya Allah, tolong jaga dia dari segala goda dan kemungkaran. Jangan sampai dia kehilangan keyakinan akan kebesaran-Mu, ya Gusti. Gusti,
Kamu apa? Kecil sampai sebesar ini, Ibu selalu mendoakan Ger supaya kamu lebih pada bapak sampai kamu keblinger terus tersesat. Gak akan menegakkanmu, Ger. Sebenarnya ada apa, Bu? Kamu itu kan mabuk-mabukan. Terus main sama anak-anak yang gak genah itu. Kumpul-kumpul sama mereka. Itu yang buat Ibu sedih, Ger. Ibu sedih sekali. Si mabuk-mabukan itu sinten. Si bergaul sama orang yang gak genah itu sinten. Nah itu rambutmu gondrong. Terus dengerin lagu-lagu sing ranggena. Karena orang ini anak model kayak ini. Itu pasti serawungnya sama anak-anak yang nggak bener. Bu, aku memang gondrong. Aku dengar lagu rock. Tapi karena aku suka lagunya, dan lagu itu bisa buat aku semangatnya kalau Bu. Tapi anak ibu yang kemarin-kemarin, aku tidak mabuk-mabukan, Bu. Aku tidak bergaul sama orang-orang tidak genah demi Allah. Aku tidak mau ngecewain ibu, bapak. Kamu bukan anak berandalan. Enggak. Si anak ibu yang patuh. Alhamdulillah ya Robbi. Matur nuwun ya, Me. Ibu sayang sekali. Besok testing loh. Itu uang siapa, Pak? Kalau sudah ngumpul, warga bisa ngoji. Berapa lama Bapak tabungi? 2 tahun. Ya dikit-dikit. Nggak moyok. Ini Pak. Kalau aku bagus. Nggak usah dipikir. Itu urusannya Bapak. Yang penting, belajar sendiri. Aku mau diajari cara nyerut kayu biar halus, lunyu. Oke, hebat belajar. Siap? Dan telunjuk di depan. Buat arahnya, ya. Ini. Nah, jempol jangan di bawah, nanti kena pasanya, ayo. Di atas, ya. Yuk, sekarang maju. Dorong. Nah, dorong. Jangan ditekan, dorong. Dorong aja, ya, dorong. Nah, yuk. Dorong, ya. Dorong saja terus, ya. Ayo. Ayo, rasakan, ya. Nah, ini juga berkat bimbingan Ibu, Bapak. Iya, Bapak doakan kamu diterima di universitas. Bapak tahu, kamu sudah menjadi anak, kamu juga bisa membuktikan prestasi kamu yang luar biasa di sekolah.
Tapi Bapak benar-benar nggak punya duit. Nggak maaf ya. Pak, enggak boleh juga enggak apa-apa, Pak. Aku ngerti kok. Ya mungkin aku bisa bantu Bapak ngurusi kayu, iya toh? Iya. Pokoknya madep, mantep, karep. Itu saja pesan Simba. Simba nuwun, Pak. Setiap Bapak berada di warung soto kayak gini, Bapak selalu teringat waktu kamu masih bayi. Betul, Pak. Kita diusir ke rumah kontrakan. Kamu lihat warung ini. Amir, kamu harus niru tukang soto itu. Lah sing ditiru apa, Pak? Bapak mau saya jual soto? Ngawur lu. Bukan begitu. Lah, terus? Yang datang ke sini itu kan banyak orang. Macam-macam permintaannya. Pak, soto. Dipisah ya. Saya nggak pakai seledri. Sambelnya yang pedes. Saya malah nggak pakai sambal, Pak. Saya udah pakai nasi. Ini. Dari permintaan yang banyak itu dan bermacam-macam itu, tukang soto tetap melayani. Nanti kalau kamu di tengah-tengah masyarakat ketemu dengan orang yang punya keinginan dan permintaan yang macam-macam, banyak permintaan, banyak keinginan, tapi tetap kamu harus melayani. Tapi sebenarnya nih, ada peribahasa ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Bagaimana memenangkan sesuatu tanpa membuat musuh yang dikalahkan itu merasa kalah atau direndahkan. Sekarang semua ada di tanganmu sendiri. Tetap berdoa marang Gusti. Jujur dan tawakal. Baik, Pak. Semua nasihat Bapak akan selalu saya ingat. Bertambahan biaya kos. Bukannya ini buat nebus jam tangan Bapak, ya toh? Jadi,
Ya, dari dulu saya memang kepengennya ambil kehutanan ya, Mas. Apalagi kan banyak. Mas Jan, paten kali kau ini. Tapi kalau lihat ya, bisa nggak kau jadi orang besar? Ini adalah gambar siapa yang bisa menggunakan prinsip. Gimana cara kita ada prinsip, Pak. Ya. Kami. Bapak. Joko, Iya, Pak. Bude, anak pelana teko. Ini, iya Pak. Iki loh. Ibu. Bapak kangen nih. Dia kuliah, alhamdulillah. Badanmu agak kurusan ya? Ya dari dulu memang kurus ya, Pak. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat, Le. Iya, Bu. Monggo. Iit wonten, Bu. Oh, ada. Sebentar. Iit. Ada temenmu nih loh. Permisi, Bu, Pak. Nak. Loh, Mas Joko udah pulang toh? Mas. Iya, It. Malah ngelamun. Ya, kamu masuk dulu mandi biar seger. Ibu tak nyepain makanan, kamu pasti lapar kan? Lapar. Pantesan sehat ya? Kita. Iya, cuman masa kamu 100 ya baru ngerjain sampai 50. Gak mau takon lo kan? Ini kenalan dulu ini Masku dari Jogja. Oh iya. Iriana, Mas. Joko. Ya kuliah di UGM loh. UGM hebat ya, ya. Pokoknya sing hebat. UGM-nya sing hebat. Ya wes, dilanjut sih. Aku tak ke dalam dulu ya. Monggo, Mas. Terus ya, Pak. Elah, Mas Joko nggih. Iriana toh. Waduh, maaf banget ya, Dek ya. Kejengki tuh orang merah makan. Iya, Mas. Iriana. Ya, Mas. Mikir apa nanti, Dek? Oh, Antar itu nggak berdosa oleh harap nabrak. Ya. Manis, manis, ku pandang tajam yang hitam manis, yang hitam manis, cantik parasmu buat hati, siang dan malam selalu kurindu. Di waktu terang bulan cuaca, mataku terjam tapi tak lena, yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma, kenangan yang menggoda. Aku teringat pandang pertama, aku teringat hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu, pandang tajam, yang hitam manis, pandang tajam. Dari mana, Nak? Paket mau lo nunggu gue. Mas Handoko, aku tuh sehabis beli buku, Mas. Kenapa nggak bilang aku? Aku bisa nganter kamu. Malah repot kayak wong iki. Wah, niki Mas Joko, Mas Iit, Mas Niki, Mas Handoko, ngen, muridnya Bapak. Joko, Mas. Mas Handoko mau ketemu Bapak toh? Enggak.
Aku tuh mau ketemu kamu. Minggu depan keluargaku mau ke Tawangmangu. Rencananya mau ngajak kamu. Kamu ikut? Aku nggak kenal siapa-siapa ya, Mas. Nah, kan rencananya memang aku mau kenalin kamu ke keluargaku. Ya wis, Diana. Lanjut. Aku tak pamit dulu. Masuk dulu, Mas. Tak buatkan wedang jahe, enak, Mas. Ya, nggak usah. Lain waktu aja. Aku soal ke Bapak. Iya, Mas. Mari, Mas. Mari, Mas. Matur nuwun, guys, sudah diantar. Sama-sama, Diana. Mari. Mari. Hati-hati, ya, Mas. Mas. Iya, Pak. Malah ditinggal. Kamu lagi seneng? Senyum. Kenapa? Ya udah, Pak. Kalau aku mikirin kuliah. Apa kok kamu bohong? Lele. Bapak itu ngerti tabiatmu. Kamu senang perempuan? Ya udah, Pak. Senang sama perempuan itu nggak salah. Kalau kamu nggak senang, malah nggak normal. Tapi perempuan itu jangan di tempat main. Kalau kamu senang, ya harus serius. Kalau aku senang ya pasti serius, apa? Nah, bener loh, Bapak. Waktu Bapak naksir ibu dulu. Ya, tapi aku nggak tahu, Pak. Ya, sama lagi yang suka sama dia itu banyak. Modal yang aku suka itu apa? Laki-laki itu harus memperjuangkan perempuan yang dicintainya. Iya. Ibaratnya mendaki gunung, nyebrang lautan, menerjang badai harus dilakukan. Yang masuk gara-gara kalah saingan, banyak saingan, kamu jadi dulu. Nah, kalau aku bilang suka tapi ditolak ya, Pak. Kalau kamu takut mati ya jangan perang. Perang itu ada dua kemungkinannya. Mati syahid atau menang. Nah, kalau kamu mau menang, ya harus berani mati. Ibumu itu anak priai. Sedangkan bapaknya sepeda saja nggak punya. Saingan bapak juga banyak. Kaya. Tapi kenapa? Ibu milih bapak. Ya, Bapak pintar merayu. Bukan begitu. Iya, Kak. Cinta sejati itu nggak berhubungan dengan pintar rayu atau enggak. Bapak punya modal. Kejujuran dan kesungguhan. Memangnya cuma itu modelnya Bapak? Ya enggak. Bapak juga berdoa sama Bapak. Kalau ibu benar-benar jodohnya Bapak, Allah pasti berbicara. Diana. Iya, Mas. Diana kan terakhir gini nanti pacarnya marah. Pacar apa toh, Mas? Lu sih mau ketemu nih sama kayak siapa jenenge? Mas Handoko. Mas Dudu itu bukan pacarku kok, Mas. Enggak. Memang kelihatannya memang dia suka sama aku nih. Terus minta dukungan bapak. Terus aku enggak seneng ya, enggak apa-apa, Mas. Nah ini kebetulan minta temennya kesini, enggak apa-apa kan, Mas? Ya enggak apa-apa. Akunya yang enggak enak.
Repotin dia anak. Repotin apa ya ora kok, Mas. Dek, ini. Mas. Kasih. Oh, ya. Jangan lupa loh, nanti di depanku dibuka. Oke, nanti tak belikan. Sekalian buat dia anak. Kenapa tuh? Sudah. Itu loh, di Malioboro kan banyak yang jual tas loh. Yang modelnya bagus-bagus. Wes repotin juga. Udah ngerepot. Aku berangkat dulu. Titip adik dulu. Mari dia anak. Mari, Mas. Iriana, maafkan daku karena aku terlalu memujam. Mungkin karena aku belum pernah bertemu perempuan sebaik kamu. Maafkan daku karena aku telah berani menyimpanmu di dalam hatiku. Mungkin karena memang tak pernah ada yang tersimpan di situ. Maafkan daku. Aku yang kosong wajahku. Apa? Terlalu puitis malah ketoprak. Wasem. Iya. Aku teringat pandang pertama. Aku teringat pandang pertama. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Woi, yo. Jatuh cinta kok ya. Kita manis juga kau. Itu ngapunten loh, Mas. Begini, kalau mau deket. Oh, iya. Oh, apa, Dek? Cuma mau... Masuk dulu ya, Mas, yuk. Iyalah. Apik banget ya, Mas, tasnya. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Maaf banget jadi berantakan gini, jadi ngerepotin Diana. Enggak repot kok. Besok-besok hati-hati, Mas, biar enggak jatuh lagi. Tak kira tadi ketabrak Mas Handoko. Yonda. Nesu ya, Mas. Ngebut tadi. Iya, wong kamarannya tak tolak kok. Pantes. Pantes apa tuh, Mas? Ya pantes ngebut. Oh, iya. Diana. Anu aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa tuh, Mas? Kok jadi serius gini? Ya, apapun jawaban Diana, aku ndak akan ngebut kayak Handoko tadi. Ya, mau ngebut nganggo apa? Nganggo pet. Lah ya sak ngebut-ngebute malah copot dengkulmu, Mas. Oh iya ya. Apa tuh, Mas? Gini loh, Dik.
aku belum pernah suka sama perempuan sebelum ini. Dan aku apa ya? Aku suka sama dia. Ya, aku cuma mau menyampaikan saja. Mas, Pak matur nuwun nggih, Mas Joko sudah mau bicara jujur sama aku. Lah ya, tapi aku ya lebih baik jujur sama Mas Joko toh. Ya enggak apa-apa, ya memang harus jujur. Ya ngomong lain. Aku ngerti kok. Aku ini siapa? Aku ini. Anu Mas, gentenan ngomongnya nggih. Tapi jangan diselak dulu. Iya ya Mas ya. Aku yo seneng kok karo Mas Joko. Tenang tuh. Antara pernikahan tas toh. Mas Joko iki. Makasih ya Gusti. Nuwun ngapunten, Mbak. Sopo nah? Menika Mas Joko, Pak. Mas Iit, anu putrane Pak Notomi Harjo. Yang sewu. Maaf tadi jatuh di jomberan depan, jadi ya. Lo dibuatkan minum hangat-hangatan. Masa dianggur? Iya, Pak. Silakan itu. Joko Widodo, lulusan tercepat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dengan gelar Insinyur. Aku kok ya kepikiran gawe usaha sendiri. Kenapa toh, Pak? Ada masalah sama kantornya Pak Din? Ya ora apa-apa. Tapi ya cepat atau lambat kita kan harus mandiri. Ya masa jadi pegawai terus, ya toh? Kalau memang yakin ya apa-apa, Pak. Hati-hati kalau mau matur Pak Denyono lho, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya saya cuma memastikan apa ini benar alamat kantornya. Ya karena saya coba hubungi, coba menagih dari telepon rumah. Katanya sudah pindah. Ini bukan kantornya. Lah yang di kode surat itu alamat ini loh, Pak. Iya, Pak. Itu. Anu, Pak. Nah, nomor ini ya ora iso ya, Pak. Si Loko itu, Bu. Kita ketipu, Bu. Insyaallah. Ye, balikin modal. Sabar ya, Pak. Dan nanti soal balikin modalnya bisa dipikir tuh, Pak, pelan-pelan. Baik. Ya, ini sebetulnya yang merupakan krisibel atau bagian dari pengalaman-pengalaman terakhir pernah ditipu dalam usaha kerjaan, juga orang-orang yang dikasihi dipanggil pulang Tuhan. Nah ini yang sebetulnya yang tadi saya jelaskan dan terkait dengan krisibel. Yang bisa melahirkan dan membunuh keyakinan itu, ya cuma diri sendiri. Orang lain cuma menambah atau mengurangi keyakinan itu. Jadi, kamu harus selalu memiliki keyakinan dan menjaga keyakinan itu dengan sebaik-baiknya.
Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Disinilah titik poin pada akhirnya dia bangkit dari kegagalan untuk memulai kembali usaha mebel yang berjuluk ini. Sesuatu yang Seperti berharga. kulitmu. Pada akhirnya dia bisa sukses dan bisa menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Mister, how about it? Well, you know, Mr. Joko, I've come all the way from America because I'm aware that Indonesia is really the #1 in mebel industry. Thank you, Mister. Thank you very much. Jadi kita harus bangga menjadi warga Indonesia dengan segala kekayaan alamnya. Ya, alhamdulillah, mebel kita menjadi nomor 1. Mungkin kita bisa makan. Ya. Bapak monggo. Semanggil aku jadi Jokowi. Dito? Iya. Lho ya apik to, Pak? Ya malah lebih bagus, Pak. Apa itu? Iya. Jokowi. Mungkin barang yang Mas Joko cari ada di sini. Arloji ini berarti sekali buat bapak saya, Mas. Dan saya akan bayar berapa? Almarhum bapak saya pada pemiliknya. Silakan, Mas Joko langsung bawa saja. Nggak usah bayar, Mas. Atur nuwun sih, Mas. Ya. Halo? Iya, aku apa? Ini juga jika dia menembus jam tangan bapaknya di saat yang bersamaan bapaknya meninggal. Ini yang dimaksud oleh Sam Sanjaya di dalam bukunya Persibel, pengalaman pahit ketika direfleksikan dengan tepat oleh seseorang untuk kembali bangkit dan tegar dalam menghadapi hidupnya, justru memimpin dia menjadi seorang pemimpin yang berintegritas kuat dan juga bertanggung jawab baik terhadap dirinya, terhadap masyarakat, dan lebih kepada Tuhan. Dulu aku janji bakal ngambil jam tangan bapak. Ini loh, Pak. Aku akan jaga ibu.
saksi. Aku saksi. Setiap orang lahir dengan takdirnya sendiri. Dengan sebisanya, bagian dari refleksi Bapak dan Ibu Crisibels membesarkan kamu. Tapi takdir itu ada di tanganmu sendiri. Waktu Bapak memberimu nama Joko Widodo, Bapak berharap kamu akan jadi laki-laki yang selamat dunia. Itu kamu sendiri yang bisa membuat nama sederhana itu. Orang miskin itu juga manusia. Dan mereka menolong orang itu tidak perlu menunggu. Apapun yang kita mampu lakukan, itulah yang seharusnya dilakukan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Ya, refleksi Crisibels seorang Joko Widodo pada akhirnya menghantarkan dia menjadi seorang pemimpin, baik mulai dari menjadi wali kota di Solo, kemudian 2012 terpilih menjadi gubernur daerah istimewa Jakarta, dan 2014 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode pertama, dan dilanjutkan pada periode kedua 2011 terpilih lagi menjadi Presiden dan sedang memimpin sampai saat ini. Bapak Ibu, jika Jokowi bisa merefleksikan pengalaman hidupnya, Crisibels, dari berbagai pengalaman demi pengalaman, suka duka, pahit getirnya kehidupan yang dialami sejak masa kecil sampai pada dia besar, kuliah, semua itu menjadi cambuk tersendiri bagi dirinya untuk melihat hal positif di balik semua itu, kemudian kembali bangkit untuk mulai berusaha, bekerja dengan setulus-tulus mungkin, dengan segiat-giat mungkin, pada akhirnya dia menjadi seorang pemimpin. Terpanggil menjadi seorang pemimpin, belajar dari merefleksikan diri dari berbagai pengalaman-pengalaman yang sulit, yang sukar sekalipun di dalam kehidupan seorang Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jikalau Jokowi bisa menjadi seorang pemimpin dari kesukaran-kesukaran yang dialami, maka kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sudah selayaknya kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman kita, bagaimana merefleksikan semua itu, kemudian kita yakin dan percaya bahwa semua itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada campur tangan Tuhan di balik semua peristiwa itu, sehingga itu menjadi alasan yang kuat, menjadi tujuan, menjadi harapan, menjadi sesuatu yang bermakna untuk kita kembali bangkit dan maju dan tampil sebagai seorang pemimpin yang bisa berdampak, bermanfaat bagi banyak orang, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mau jadi pemimpin, biarkanlah kesukaran-kesukaran di dalam hidup kita
itu menjadi pembelajaran yang baik, yang berarti bagi kita. Bersama Kristus, bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Kita akan mengakhiri sesi kuliah kepemimpinan Kristen part yang kedua, baik itu dari sedikit materi yang sudah saya bagikan, bahkan video, film, refleksi, Christabel, pengalaman-pengalaman kecil dan masa lalu seorang Jokowi menghantar dia menjadi seorang pemimpin saat ini, maka biar itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan kita akan tutup dengan mendengarkan kembali satu pujian, Jiwa yang Gelisah. Lalu kita akan menutupnya dengan doa. Silakan menyanyikan bersama-sama dalam hati masing-masing, dan kemudian kita akan tutup dalam doa. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, khusus mahasiswa S2 Magister Pendidikan Kristen yang bisa mengikuti kuliah secara online, yang pada malam hari ini melalui channel Facebook dan nanti akan dibuatkan dalam bentuk video di YouTube. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pengalaman-pengalaman hidup kami yang sulit, yang sukar, baik di masa kecil kami, masa muda kami, sampai pada detik hari ini Tuhan. Kami boleh kembali merefleksikan semua itu dan melihat betapa Tuhan luar biasa, begitu ajaib, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sehingga hari ini kami semua boleh ada dan tampil sebagai seorang pemimpin, baik dalam lingkup yang kecil, lingkup yang sedang, maupun lingkup yang besar. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu dan memampukan kami untuk menjadi berdampak, bermanfaat bagi banyak orang di mana kami dipercayakan untuk memimpin. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang luar biasa, baik dari materi, bacaan buku, Jadilah Pemimpin Demi Kristus, bagian subjudul yang ke-12, mau jadi pemimpin, biarkan kesukaran menimpa hidup kita,
dari seorang Sen Senjaya, dan juga video film Jokowi yang diputar 7 tahun yang lalu, kemudian itu boleh kami tonton malam hari ini, kiranya itu menjadi suatu perenungan bagi kami, sehingga kami bisa terus maju dengan setia, dengan tekun, bekerja, melayani Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi seorang pemimpin demi Kristus, dan menjadi seorang pemimpin yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran sesi yang kedua ini, dan kami akan melanjutkan kuliah ini pada minggu depan. Untuk sesi berikutnya, Tuhan pimpin, memberkati semua Bapak Ibu yang sudah mengikutinya, memberkati malam ini di dalam bagian di mana kami akan tidur dan beristirahat. Kiranya Tuhan sertai kami sekalian. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri kuliah pada malam hari ini. Glory, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam, selamat malam, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Salam.